Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat, walafiat, dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2 dengan fokus pembelajaran IPS dan PPKN. Mari siapkan buku tema 4 kalian serta alat tulis kalian dan simak video berikut ini. Dan untuk pelajaran IPS, kita akan mempelajari interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial dilakukan di beberapa aspek, yaitu bahasa sebagai identitas bangsa, 2. Adat istiadat dan tradisi, 3. Hubungan manusia dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga Indonesia, walaupun di dalam Indonesia terdapat berbagai macam bahasa daerah dari berbagai suku. Dan pembangunan dalam bidang bahasa antara lain yaitu yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Mengapa? Karena agar semua warga Indonesia dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. 3. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. 4. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Contoh pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi yaitu: pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Contohnya seperti melakukan upacara adat sesuai dengan adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat pada suatu adat istiadat. Contohnya yang seperti disebutkan ya, yaitu warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Dan seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di suatu daerah. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dengan bijak menggunakan berbagai teknologi modern. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain: yang pertama, mengolah sumber daya alam. Contohnya seperti mengelola kayu dengan teknologi modern. Manusia memanfaatkan kayu dan juga harus ikut melestarikannya dengan menanam kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestarian agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berlanjut.
upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Contohnya seperti membangun taman bacaan. 2. Mengikuti kegiatan Siskamling. 3. Mengikuti kegiatan gotong royong. 4. Turut serta dalam organisasi masyarakat. 5. Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Lalu, bagaimana dengan siswa? Apakah siswa juga bisa ikut andil dalam pembangunan sosial budaya? Tentu bisa ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa mempelajari tari daerah. 2. Menyanyikan lagu daerah. 3. Memainkan alat musik daerah. 4. Ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Nah, yang terakhir itu paling mudah ya teman-teman. Jadi, Miss harap kalian ikut membantu dalam pembangunan sosial budaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk saat ini kalian ada di mana ya? 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya seperti PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbel. Nah teman-teman, apakah kalian pernah mengikuti pendidikan non-formal? Dan yang ketiga yaitu pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk belajar secara mandiri. Ya contohnya itu pendidikan dalam keluarga ya. 4 macam interaksi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu interaksi antara siswa dengan siswa. Contohnya, siswa berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 2. Interaksi antara siswa dengan guru. Contohnya yaitu guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga yaitu siswa dengan sumber belajar. Contohnya adalah mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Dan yang terakhir, interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya yaitu siswa melakukan karya wisata ke museum. Selanjutnya, kita akan mempelajari PPKN. Tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga. Mari simak tanggung jawab sebagai warga berikut ini. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah di sungai atau selokan. 2. Melaksanakan keputusan dari rapat warga. 3. Melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. 4. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama. Yang pertama yaitu memilih ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskamling di lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menentukan acara pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, yaitu mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW. 2. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. 3. Mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan saran dan pendapat atas masalah dalam rapat. Sebagai seorang siswa, kalian memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kalian juga punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Contohnya yaitu bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. 2. Mengamati jalannya pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu membantu menyiapkan makan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Apa aja tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah? Yaitu belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti acara di sekolah, misalnya seperti upacara bendera atau lomba antar kelas. Dan yang terakhir yaitu berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Sebagai seorang pelajar, kamu memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kamu yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan contoh tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas. Yang pertama yaitu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. 2. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan untuk mengetahui pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini, maka kerjakan halaman 67 bagian Ayo Berlatih, halaman 71, halaman 73 bagian Ayo Membaca, dan halaman 78 bagian Ayo Menulis. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.